Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Ada anak yang hilang baru kemarin. Mana aja? Oke, teman-teman, sebelumnya 5 menit ya, 5 menit aku kasih pengarahan. Selagi teman-teman yang mau gereja di sini mau bertumbuh supaya belajar ya. Kadang kita dimanjakan kalau ada gereja yang pakai slide gitu ya. Pakai ini pun kita udah dimanjakan nih sebenarnya. Walaupun kita kuno nih. Epistel kita itu salah catat ya. Tommy ini emang lagi tidur kali ya mencatat. Nah itulah pentingnya kita tetap buka Alkitab. Yang dicatat si Romi ini ayat 1 sampai 6, bukan ayat 11 sampai 17. Jadi tolong diperhatikan Alkitabnya, Keluaran 16 ayat 11 sampai 17 bunyinya bukan ini semua. Ya. Dan kenapa epistel itu penting? Karena itu adalah bagian awal menuju khotbah. Ya, ceritanya harus sama dengan khotbah. Oke, nah sedikit saya beritahu tentang liturgi ibadah. Kenapa ada votum? Nah teman-teman tahu, ini kan banyak anak teologi. Kenapa? Teman-teman pasti punya gereja atau pernah ke gereja yang nggak ada votum gitu. Paling hanya doa pembuka. Votum itu artinya dimulainya ibadah, Allah Tritunggal itu hadir untuk memberkati ibadah itu. Jadi kalau ada sudah votum, jemaat itu masih keluar masuk, atau gereja-gereja Protestan tuh bapak-bapak yang merokok di luar, itu menghina Tuhan. Karena begitu pendeta bilang votum, Allah Tritunggal itu hadir di ruangan. Kita bukan ngomong bentuk gereja, gedung besar, enggak. Dia hadir di ruangan, makanya kita nggak boleh main-main. Jangan ada yang main handphone, makan permen, jangan main-main. Itu dia sudah hadir, gitu loh. Sama kayak kalian kalau kuliah, dosen atau ketua yayasan hadir, kalian berani main-main? Enggak dong. Kita ini kadang sering melecehkan Tuhan ya. Oke, kenapa ada pengakuan dosa dan lagunya tadi melo? Makanya tadi si Hengki petik gitar 1-2 lambat, bahkan buat kita tidur kan lagunya kan? Karena mengaku dosa nggak boleh dengan lagu yang Tuhanlah kekuatan, nggak sopan. Mengaku dosa nggak ada bantuan, masa lagu jingkrak-jingkrak? Nah ini semua ada metodenya yang seharusnya anak teologi udah belajar ya. Jadi menghadap Tuhan dalam ibadah nggak main-main, baru epistel. Nah kenapa ada pengakuan iman rasuli? Teman-teman yang pernah ke gerejanya atau pernah ke gereja mana, ada nggak gereja yang nggak ada pengakuan imannya? Ada? Banyak yang nggak ada pengakuan imannya. Ini syahadat kita. Teman-teman pernah dengar kalau mau masuk agama seberang cukup ucapkan 2 kalimat syahadat, kalau udah sah jadi agama itu, betul kan? Nah kalau kalian nanya, Nofri, syahadat kalian apa? Jangan Nofri malah celingak-celinguk nggak tahu gitu kan? Iya apa ya? Apa ya syahadat kalian? Ini pengakuan iman. Inilah syahadat kita. Ya, makanya kita harus mengulangnya tiap minggu supaya kita mengaku bahwa kita ini Kristen, Allah Tritunggal, Bapa, Yesus, Roh Kudus. Bisa ya? Jadi ibadah kita ini mungkin teman-teman yang baru datang atau udah beberapa kali ini kayak membosankan kan? Enggak. Ibadah kita adalah ibadah Trinitas, Tritunggal yang penuh dengan kebenaran Alkitab. Oke, itu sedikit ya. Jadi Romi awas tuh salah tuh ya. Epistelnya tadi ya. Oke, mari kita lanjutkan eksposisi kita, pengajian kita minggu lalu sampai ayat berapa? 39. Hari ini kita selesaikan perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita selesaikan ayat 40 sampai 44. Kita tutup perikop ini di akhir Oktober ini. Hari apa hari ini? Reformasi. Apa itu reformasi? Ketika Martin Luther mereformasi gereja Roma Katolik. Ya, disinilah kita akhirnya menjadi Protestan. Oke? Minggu lalu kita sudah melihat bagaimana didapat 5 roti 2 ikan, lalu disuruh duduk semua yang 5.000 orang. Coba kita lanjutkan ayat 40-nya. Markus pasal 6 ayat 40. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Seperti saya katakan minggu lalu, berkelompok di sini diatur supaya pembagian makannya lebih mudah. Pembagian roti dan ikannya nanti lebih mudah. Bahkan kalau teman-teman mencatat dan ingat minggu lalu, saya katakan kata kelompok di sini sama seperti apa? Tanaman sayur di kebun yang dikelompok-kelompokkan dengan jarak-jarak yang rapi.
Ya. Jadi umat-umat itu yang 5.000 orang itu dibuat rapi dan diatur. Keluarga Yahudi juga memimpin perjamuan dengan membuat anak-anaknya teratur di dalam kelompok. Ya, keluarga besarnya dibuat duduk berkelompok. Dikatakan ada yang 100, ada yang 50 orang. Tentu ini terdiri dari apa? Pria, wanita, dan anak kecil. Atau kemungkinan diatur berdasarkan satu kepala keluarga. Jadi keluarga A duduk di sini kelompok, keluarga B duduk di sini, ada jaraknya supaya teratur. Ya. Itu artinya mereka duduk berkelompok karena ini memang tradisi Yahudi, dan ini sudah dilakukan oleh Musa ketika dia mau memimpin jemaat Israel. Dia memilih pemimpin yang berkelompok-kelompok. Satu pimpin 100 ya, kayak Komsel. Jadi misalnya Romi ini kan sudah lama ikut di GKTI. Nanti Romi akan bisa memimpin 20 orang satu kelompok. Hengki sudah lama, sudah paham Alkitab, sudah mantap pengajarannya, disuruh memimpin 10 kelompok. Jainal masih kadang-kadang ikut pendalaman Alkitab ya kan? Tapi sudah mau belajar, pimpin 5 orang saja satu kelompok. Memang harus begitu kekristenan, dibuat berkelompok-kelompok. Tapi dalam konteks ini, kemarin minggu lalu saya katakan supaya duduk berkelompok, supaya apa? Mereka tenang, tidak stres. Karena apa? Lapar. Ya. Jangan stres. Duduk kemarin saya katakan di minggu lalu adalah sikap waras, sikap yang rapi dan tidak stres karena tidak dapat makan. Jika kita tetap melayani, memberi dan bergantung kepada Yesus, maka kebutuhan kita pasti akan tercukupi. Teman-teman jangan main-main dengan istilah kita lapar bisa stres. Memang itu fakta, betul ya? Bisa emosi, bahkan bisa apa? Membunuh, merampok. Iya, makanya polisi kalau bikin catatan, kenapa kok merampok? Ya nggak ada duit makan Pak, mau gimana Pak? Iya kan, merampok lah, ngambil tas orang, jambret segala macam. Apalagi udah mendekat hari raya kan, semua itu udah banyak kali perampokan di mana-mana. Itu yang dilakukan Yesus, duduk berkelompok. Kita lihat ayat intinya, ayat 41. Coba kita baca ayat 41. 1, 2 ya. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua. Lihat ya, ayat ini penting sekali teman-teman. Di sinilah akhirnya Yesus itu take over atau action. Minggu lalu kita melihat bagaimana dia bertanya kepada murid apa? Berapa yang ada padamu? Dicari, diperiksa, dapat 5 roti, 2 ikan. Sekarang Yesus yang lihat, kata apa dia? Ia mengambil. Ia mengambil. Perhatikan ada kalimat-kalimat penting. Kedua, menghadap ke langit. Ketiga, mengucap berkat. Keempat, memecahkan. Kelima, memberikan. Semua Yesus yang melakukan. Luar biasa sekali. Dari apa yang kita punya, dari 5 roti 2 ikan yang seharusnya tidak masuk akal untuk mencukupi orang banyak itu, sekarang Yesus yang ambil alih. Dia mengambil, dia yang action, dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Makanya kita nggak boleh mengeluh, kita nggak boleh pelit, harus tetap memberi walaupun kita kurang. Lalu kalimat kedua tadi apa? Menengadah ke langit. Kalau terjemahan lainnya, melihat ke surga. Look up to heaven. Itu terjemahan Inggrisnya. Bukan hanya menengadah ke langit. Alkitab itu sering mengartikan langit itu surga, heaven. Melihat ke surga, yang artinya apa? Berserah kepada Bapa. Ya. Lalu apa? Setelah menghadap ke langit, mengucap berkat atau memberkati. Bless, mengucap berkat. Ini adalah kebiasaan orang Yahudi sebelum memang makan. Ingat, makanan pokok mereka memang roti dan ikan, bukan seperti kita nasi dan rendang, ayam, semua segala macam, bukan ya? Makanan pokok mereka roti dan ikan. Lalu sebelum mereka menikmati itu memang mereka selalu berdoa. Saya katakan doanya, ini doanya ya. Percaya aja, ini doanya. Ini doa orang Yahudi. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, penguasa dunia ini, yang membuat roti dari bumi ini
dan yang menyediakan kepada semua yang kau ciptakan. Amin. Kira-kira itulah yang diucapkan oleh Yesus, karena dia juga orang Yahudi. Artinya mengucap berkat terhadap pemeliharaan Allah yang tetap memberkati mereka walaupun mereka kekurangan. Apakah kita tetap mengucap berkat walaupun kita kekurangan, teman-teman? Sulit ya, agak sulit ya. Kita itu kalau makan tempe doanya cepat kan, Tuhan berkati makanannya, amin. Ya, cepat lah. Tapi kalau makan mewah gitu kan, daging, agak khusyuk kita doa ya. Makasih Tuhan, berkat-Mu yang luar biasa. Kami bisa merasakan makanan yang enak-enak ini, panjang doanya ya. Tapi kalau hanya tempe, nasi sama kecap, cepat kali doa kita ya. Apakah ketika kita kekurangan, kita hanya punya 5 roti 2 ikan, kita tetap bersyukur, mengucap berkat? Apakah teman-teman sekarang yang bekerja melayani hanya dapat sedikit gaji atau persembahan kasih tetap mengucap berkat? Bersyukur, mengucap berkat. Apakah sekarang yang kalau pergi kemana-mana naik busway masih mengucap syukur? Jangan-jangan berdoa sama Tuhan, kapan kau kasih aku motor Tuhan? Kapan? Aku pengen motor. Masa aku naik terus pelayanan kena hujan Tuhan? Kayak mana ini? Anak Tuhan masa kena hujan mau pelayanan naik motor kan? Diberkati Tuhan dengan mobil. Puji Tuhan, makasih Tuhan. Kok macet kali Jakarta ini Tuhan? Gak enak ternyata naik mobil Tuhan. Tolonglah kau kirimkan helikopter sama aku ya. Susah kita mengucap syukur. Padahal dari perikop ini Tuhan mau dari kekurangan kita 5 roti 2 ikan kita tetap mengucap syukur. Setelah menghadap langit, mengucap berkat, lalu apa? Memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada. Ayo, teringat peristiwa apa? Masa nggak tahu? Memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada murid, peristiwa perjamuan kudus. Memang ayat ini adalah bayang-bayang terhadap perjamuan terakhir sebelum Yesus mati di kayu salib. Tapi apa makna memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-murid? Berbagi. Itu dia. Ketika dia mengucap berkat, mujizat sudah terjadi. Inilah menariknya. Teks yang dicatat oleh semua Injil, kan kisahnya dicatat semua Injil ya, nggak ada yang tahu bagaimana akhirnya roti itu keluar. Saya membaca buku-buku tafsiran teologi, seakan-akan udah kayak film superhero, loh nggak? Yesus itu keluarin dari tangannya terus. Saya sampai ketawa baca tafsiran itu. Kemungkinan Yesus mengeluarkan semua potongan roti begini terus, kayak mesin. Petrus sambil, Yohanes sambil. Bayangkan, Alkitab nggak mencatat. Kenapa? Bagi Alkitab, bagi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bukan teknik mujizat yang penting. Jangan dijadikan Yesus itu kayak tukang sulap. Kayak mana ya dia buatnya ya? Kayak mana ya? Teks ini nggak ada mencatat, semua Injil nggak ada mencatat. Maka keluarlah dari tangannya segumpal roti yang tak dari mana? Nggak ada mencatat. Langsung setelah mengucap berkat, langsung apa? Dipecah-pecahkan, dibagi. Pecah-pecah, terus dibagikan. Makanya kalimatnya juga apa? Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Wow, Alkitab tidak mencatat bagaimana Yesus melakukannya teman-teman mujizat ini. Tapi yang penting semua potongan roti dan ikan dibagikan kepada murid-murid dan murid-murid membagikannya kepada orang lain. Nah inilah seharusnya kita lihat gambaran dari kisah perjanjian lama. Ketika umat Israel yang tadi epistel kita itu kelanjutannya setelah itu mereka meminta apa? Makan, meminta roti. Kami lebih baik hidup di Mesir. Kami nggak punya makanan, kami tersiksa di padang gurun. Lalu diberikan apa? Mana dari surga. Dicukupkan. Bahwa Allah di perjanjian lama mencukupkan umat Israel. Maka sekarang Yesus sama melakukan mujizatnya. Teman-teman, kalau diberkati Tuhan, kalau tiba-tiba pelayanan semakin mantap dibuat Tuhan, rezekimu nambah, gajimu naik, berbagi. Itu dia. Amin. Amin. Berbagi. Jangan sibuk investasi lah. Sekarang ada tuh anak-anak muda-muda main bola, kripto lah, saham, apalagi forex, ya, segala macam. Beli-beli barang kesukaan kita yang limited edition. Janganlah, berbagi kalau memang kau punya rezeki banyak. Terakhir makan dong kita ini, ya. Itu namanya kita berbagi.
bagi. Artinya kau memang diberkati Tuhan melimpah. Kalau ke Tuhan saja kita pelit, ke sesama selalu bilang nggak punya duit, tapi kita lihat handphonenya selalu seri terbaru, wah, beli sepatu ngantri berjam-jam di mall, limited edition, maka sebenarnya engkau tidak tahu bagaimana mensyukuri berkat Tuhan. Ini yang penting dikatakan Yesus dalam ayat 41 ini. Intinya, ketika Yesus melakukan mujizatnya dan membagikan roti dan ikan, dia mengingatkan kita, kalian jangan fokus sama ini. Karena ini sebenarnya bayang-bayang menuju malam terakhirku, di perjamuan terakhir, ketika aku menyerahkan tubuh dan darah. Roti yaitu dagingku, makan tubuh dan darah Yesus. Ini mujizat yang spektakuler teman-teman. Kita nggak tahu ini bagaimana terjadi. Tidak ada satupun yang bisa mencatat bagaimana Yesus mengeluarkan roti dan ikan. Ada satu film, kalau teman-teman suka nonton film Jesus, versinya banyak kali orang barat kan, yang penting dia harus bereokan, ya kan? Bakul itu diangkat ke atas, tiba-tiba, ini namanya film ya, tiba-tiba muncul dari bawah semua ikan, sampai tumpah-tumpah lagi. Itu kan lucu ya, nggak masuk akal. Tiba-tiba muncul roti berhamburan gitu, nggak ada yang catat. Semua Injil tidak mencatat bagaimana teknik mujizat ini, tapi yang terpenting roti dan ikan dibagikan. Sehingga hasilnya kita lihat ayat 42. Perhatikan kalimat singkat ini di ayat 42. Coba kita baca, 1, 2 ya. Dan mereka makan sampai berapa orang? 5.000 makan sampai kenyang. Masuk akal enggak? Jangan bilang enggak. Alkitab itu hanya 2, masuk akal, melampaui akal. Enggak ada yang enggak masuk akal di cerita Alkitab. Semua masuk akal dan melampaui akal. Tapi aku suka terjemahan Inggris. Kalau terjemahan Indonesia bilangnya kenyang doang, Inggris puas. Beda? Beda dong. Kenyang sama puas itu beda. Kenyang tuh kayak kuli bangunan, tau kan? Nasi yang segini ya kan? Yang penting kenyang. Gak ada lauk pun nasi sama kecap telur dadar juga udah cukup. Yang penting kenyang. Puas itu makanan gak banyak, pas-pasan, tapi entah kenapa kita puas. Betul? Apalagi steak. Nah itu puas sekali ya. Walaupun kantong langsung bolong ya kan, langsung habis duit kita ya kan, langsung puas ya. Satisfied kata terjemahan Inggris. Kenapa puas? Kritisi. Ya, kenapa puas? Padahal ini hanya potongan-potongan roti yang dibagikan kepada banyak orang, tapi kok dibilang puas dan kenyang? Kenapa? Masa aku yang nggak tahu juga ya. Nah ini. Ngawas, ini roti, ini ikan, belum pernah di laut, belum pernah dimasak orang cuy. Dari mana? Surga. Wah, sedap gak tuh? Ini roti ikan muncul dari tangan Allah itu sendiri, Yesus Kristus yang menjadikannya mujizat. Belum pernah dipegang orang, belum pernah dimasak orang, belum pernah hidup di laut. Fresh sekali ini. Ini kalau dijual 1 kilo mahal kali pasti. Langsung kita bikin labelnya, ikan dari surga. Mahal kali ini. Maka mereka selalu merasa puas walaupun yang diterima hanya potongan-potongan kecil roti dan ikan. Tapi ingat, bukan roti dan ikan jasmani yang memuaskan kau, tapi roti yang hidup. Siapa itu? Yesus Kristus. Kalau kita sudah punya Yesus, maka kita pasti puas. Amin. Semua yang terjadi dalam hidup kita, baik itu pekerjaanmu teman-teman, pelayananmu, segala macam, atau nanti jodoh yang kau dapat dari Tuhan, ketika kau mengikrarkan sumpahmu di hadapan pendeta, di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan, pasti kau harus puas mendapatkan dia. Jangan selalu kita kritik pasangan kita, bilang banyak kali kurang. Iya. Kok susah kali dibilangin? Kok kau berubah sih? Banyak kali kurang. Enggak, kalau semua dari Tuhan, mau itu rezeki, keuangan, pasangan hidup, pasti puas untuk hidup kita. Tapi kalau kau tidak punya Yesus, dengarkan ini, kalau kau tidak punya Yesus, kau hanya kejar kenikmatan dunia, kejar uang, kejar lifestyle, kejar yang enak-enak di dunia ini, sampai kapanpun nggak pernah puas. Contoh kecil, pejabat, pintar, gelarnya profesor,
dokter, sekolahnya luar negeri, gajinya tinggi-tinggi, uangnya banyak, rumahnya gedong, tapi masih korupsi. Bisa bayangin nggak? Karena mereka nggak kenal Yesus yang memberikan kepuasan. Karena Yesus roti hidup itu sendiri, makanya kita puas. Suatu ketika kemarin Natal 2019 aku pelayanan di Kalimantan, di Antam itu di mana? Ya, kok jadi lupa aku nama daerahnya? Bukan Antam. Aku lupa lah, Kalimantan masuk lagi lah. Pokoknya dari Bandara Supadio itu masih 3,5 jam lagi perjalanan ya, dari Pontianak masih 3 jam. Waktu aku datang, aku bersama artis penyanyi karena ini Natal. Artis penyanyinya datang juga sama aku. 2 mobil yang jemput. Wis tiba datang Fortuner, mobil yang besar. Yang belakang Avanza. Langsung orang kantor, Pak Pendeta yang Fortuner. Ih, kalian aku ya. Melebihi artis penyanyi aku berarti. Karena yang penyanyi nih Avanza. Waktu di dalam, orang kantornya bilang, Pak Pendeta tahu nggak? Mobil ini nggak pernah dipakai sama direktur utama kamu. Ini mobil nganggur ini Pak Pendeta. Bahkan katanya kalau mau dihancur-hancurin boleh aja. Oh, jadi mobil yang kuning ini mobil sisa nih. Jadi. Tapi kan mobil yang terkenal mereknya lebih mahal daripada mobil artis itu. Yang mau saya katakan adalah dia orang kaya, dia direktur satu perusahaan, dia nggak tahu menikmati apa yang dicapai. Kenapa? Nggak pernah puas. Kalau pendeta itu punya karunia menikmati, teman-teman, ya. Menikmati dibayarin orang. Nah itu karunia pendeta. Nanti kalian akan rasakan itu. Menikmati dikasih barang, menikmati dikasih parcel, kita semua menikmati karena kita nggak bisa beli, iya kan? Jadi hamba Tuhan hanya punya karunia menikmati. Mereka semua makan sampai kenyang karena mereka mendapat roti dan ikan dari tangan Allah itu sendiri, yaitu Yesus. Tapi kita harus merasa kenyang atau puas terhadap hidup ini ketika kita memiliki Yesus Kristus. Sehingga ayat 43 kita lihat. Setelah terjadi mujizat, apa yang terjadi? Kita baca 43-nya, 1, 2 ya. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada Sisa-sisa ini. berapa bakul? 12. Kenapa 12? Ini untuk murid. Nah itu dia. 12 murid dikasih 12 bakul sekaligus untuk bekal perjalanan mereka. Kalian harus paham ya dari mana Yesus dan murid-murid dapat makanan dari uang itu ya sama, diberikan orang juga. Kan Yesus nggak kerja, kan mereka nggak kerja lagi. Ini untuk persediaan bakul untuk makan mereka perjalanan. Bakul itu memang adalah keranjang besar yang selalu dibawa oleh orang Yahudi. Ya, bakul. Ya, bakul itu biasa untuk meletakkan makanan bekal yang mereka bawa selama perjalanan atau barang-barang ketika mereka bepergian jauh. Sehingga sisa 12 bakul ini tertuju kepada murid-murid. Mantap Yesus ya. 5.000 orang sudah dipuaskan. Jangan lupa keluarga sendiri, orang terdekat, 12 murid pun harus dicukupkan. Saya mau katakan teman-teman, di sini banyak hamba Tuhan, banyak anak teologi. Kalian pasti dicukupkan. Amin. Pasti dicukupkan. Pasti dicukupkan karena Tuhan lebih memberkati kita ketika kita betul-betul bergantung kepadanya dan dekat dengan Dia. 5.000 orang ini kan nggak dekat dibanding mereka yang 12 murid yang selama ini menyerahkan dirinya ikut pelayanan. Sehingga Yesus menyediakan sisa 12 bakul untuk murid-murid. Jadi Petrus 1 bakul, wah digendongnya 1 bakul. Yohanes 1 bakul. Yakobus 1 bakul, semua 1 bakul, sehingga ini menjadi persediaan mereka untuk makan nanti ketika perjalanan pelayanan selanjutnya. Hamba Tuhan pasti diperhatikan, orang yang dekat kepada Tuhan pasti diperhatikan. Kita tidak mungkin dipermalukan. Ingat apa yang dikatakan Daud di Mazmur? Selama sampai masa tuaku, aku tidak pernah melihat anak Tuhan meminta. Anak cucunya tidak pernah meminta. Luar biasa ya. Pasti dicukupkan. Tapi kalau kita sudah merasa puas di dalam Yesus, kita tetap mengucap berkat ketika kita kurang. Dan yang terpenting, kenapa dikumpulkan sisa-sisanya? Jangan buang-buang makanan, jangan buang berkat Tuhan ya. Kita mungkin di kampung, orang tua kita mengajarkan jangan mama lihat 1 butir nasi pun kau sisakan di piring, betul ya?
Karena mencari itu susah sekali. Kalau kita di Jakarta ini sedikit aja makan udah kenyang, ya kan? Kalau kita habiskan dibilang rakus sekali makan kau, semua kau habisin, ya kan? Padahal kita memang nggak boleh menyia-nyiakan berkat Tuhan. Apalagi jangan menyia-nyiakan berkat Tuhan, teman-teman. Jangan hidup boros. Hargai yang Tuhan berikan, baik itu gajimu, PK-mu, pelayananmu, hargai. Kau pakai dengan sesuai dengan ketentuan Tuhan. Jangan boros. Itu namanya kau menyia-nyiakan. Makanya disuruh dikumpulkan. Berarti yang makan kelebihan makanan. Betul? Yang lain udah kenyang, udah puas, sisa potongan roti dan ikan masih banyak sekali, sehingga harus tetap dikumpulkan. Dan kita lihat ayat terakhirnya, ayat 44. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. laki-laki aja atau ada perempuan? Yang dicatat? Laki-laki. Makanya saya katakan minggu lalu kira-kira berapa jumlah totalnya ini? 25.000 orang. Ada tafsiran yang mengatakan 10.000 orang. Ya kita kalkulasikan aja 10.000 sampai 25.000 orang yang ikut sama Yesus makan roti dan ikan. Bayangkan, kasih mujizat sampai ke 25.000 orang. Ini mujizat yang luar biasa yang kembali disaksikan banyak orang. Setelah, kalau teman-teman masih ingat pasal-pasal kita sebelumnya, Yesus membangkitkan orang yang mati, betul ya? Dan sekarang dia melakukan mujizat dengan memberi makan 25.000 orang. Itu hanya 5.000 laki-laki. Kenapa? Karena memang Yahudi itu selalu mencatat laki-laki doang. Ya. Dia nggak pernah menyertakan semuanya. Karena perempuan dan anak-anak tidak kurang dihargai di dalam budaya Yahudi. Makanya Markus juga hanya mencatat laki-laki. 5.000 orang laki-laki. Bayangkan, 5.000 orang laki-laki. Kalau setiap laki-laki punya istri, anaknya kita bilang adalah 2. Waduh, udah berapa kalikan aja lah. Jangan-jangan ada yang anaknya bisa 5, bisa 6. Semua dapat makan roti dan ikan sampai kenyang. Nah, Markus tidak mencatat respon orang banyak yang melihat mujizat dan makan sampai kenyang. Markus tidak ada, karena kita stop di antara 4 kan. Saya akan kutip, hanya Yohanes yang mencatatnya. Hanya Yohanes yang mencatat respon mereka. Saya bacakan dulu teman-teman ya. Yohanes 6 ayat 14 sampai 15. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan membawa dia dengan paksa menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bayangkan, mereka wow dengan mujizat Yesus ini, melihat roti yang begitu banyak mencukupi mereka. Langsung mereka bilang, ini dia nabi kita, ini dia Mesias, ini dia harus kita angkat jadi raja untuk membela kita melawan Romawi. Ayo, jadi mereka langsung kampanye, Yesus, 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 Yesus. Tapi apa yang dilakukan Yesus tadi saya baca? Menyingkir. Beda dengan orang manusia zaman sekarang kan? Kalau diagungkan namanya langsung, yeah, thank you, makasih. Enggak, Yesus nggak suka menyingkir. Karena dia tahu kalian ini nggak kenal aku. Teman-teman, kalau kita hanya fokus berkat Tuhan, kalau kita hanya fokus kehidupan duniawi kita, kalau kita hanya fokus lewat uang yang kita dapat, gaji yang kita dapat, kau sebenarnya nggak kenal Yesus. Kalau hidupmu nggak ada perubahan lebih dekat kepada Dia, hidupmu diberkati secara keuangan, secara pekerjaan, tapi hidupmu nggak pernah berubah, malas gereja, malas baca Alkitab, saya mau katakan, berkatmu bukan dari Tuhan. Sama seperti 5.000 orang yang mau mengeluh-ngeluhkan dia jadi raja, Yesus tidak mau. Sehingga satu perikop penuh ini apa yang kita pelajari di hari terakhir ini. Kisah ini menjelaskan mujizat Yesus yang menyatakan pemeliharaan Allah mencukupkan hidup kita, sekaligus mengatakan dialah roti hidup, dialah mana yang turun dari sorga yang terjadi pada umat Israel di perjanjian lama. Seakan-akan dia akan bilang, ingat nenek moyangmu makan mana? Itu aku yang turun memberi kalian makan. Dialah roti hidup dari surga. Sehingga teman-teman, pesan saya, selalulah memberi walaupun kekurangan, selalulah berbagi, dan selalulah mengucap syukur apapun yang terjadi dalam hidupmu. Sehingga Yesus akan menjaga hidupmu, mencukupkan hidupmu, dan tidak akan mempermalukan.
Amin. Mari kita berdoa.